Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat nikmatnya Bapak dan anak-anak kelas 3 semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan di bab ke-7, sebaiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak anak-anak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, tolong dibuka bukunya di rumah di bab 7 tentang hidup ikhlas dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anak-anak, di semester yang kedua ini, bab 7 khususnya, Bapak akan menjelaskan tentang hidup ikhlas, ya, tentang hidup ikhlas dan menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, ikhlas merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah seseorang. Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah seorang hamba yang dilandasi dengan keikhlasan, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas dalam beribadah dan beramal tidak pernah membanggakan diri atas amal ibadah yang dikerjakannya. Berikut ini ada keutamaan sikap ikhlas. Yang pertama, ikhlas adalah syarat mutlak diterimanya suatu ibadah. Jadi dengan ikhlas, insya Allah ibadah yang kita kerjakan anak-anak, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beribadah dengan ikhlas menjalankan ibadah dengan penuh semangat karena tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi kalau orang yang ikhlas, dia tidak pernah mengharapkan pujian dari orang lain, anak-anak. Semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang ikhlas tidak pernah bersikap sombong saat mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi kalau orang yang ikhlas di hatinya, ya, tidak sombong, ya, tidak pernah sombong walaupun mendapatkan pujian daripada orang lain. Yang keempat, orang yang ikhlas akan senantiasa sabar, anak-anak, teguh, pendirian, tabah, dan tidak kecil hati. Itulah orang yang ikhlas. Ya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang keesaan Allah. Ya, tentang keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak bersekutu dan menghindarkan diri dari kesyirikan. Ya. Baiklah anak-anak, mari kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas yang sudah Bapak tuliskan ini. Kalau anak-anak di rumah ikuti, ya, bacaan surat Al-Ikhlas ini. Ayo anak-anak semuanya perhatikan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Inilah penjelasan daripada surat Al-Ikhlas. Dia anak-anak, itulah penjelasan singkat dari Bapak anak-anak. Jadi tolong diperhatikan di akhir materi yang Bapak sampaikan sebagai tugas untuk anak-anak di rumah, ya, tolong perhatikan anak-anak semuanya, ya, sebagai tugas di rumah menyalin surat Al-Ikhlas, ya, ada di buku kalian semua itu, ya, di bab 7 ada di buku kalian. Menyalin surat Al-Ikhlas beserta artinya di dalam buku tulis, ya, kemudian difoto dan dikirimkan secara pribadi ke Bapak, ya. Bapak tunggu hari ini dan besok. Demikianlah penyampaian materi dari Bapak, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.